Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita berada di dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua selalu sehat. Oke, kita di sini akan memulai pembelajaran kita. Bab yang pertama itu akan membahas tentang lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Poin A atau poin yang pertama ini kita akan membahas beriman kepada Allah. Nah, yang mana iman adalah bentuk dari kepercayaan dan keyakinan yang ada di dalam diri kita. Secara istilah, iman adalah sesuatu yang kita yakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Itulah dari pengertian iman. Yang selanjutnya, yang harus diperhatikan itu ada 3 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, diyakini dengan hati. Yang kedua, diucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga, dilakukan dengan perbuatan. Mengapa harus diyakini dengan hati? Karena keyakinan di dalam hati kita yang akan membuat diri kita untuk teguh, kuat di dalam mempertahankan keimanan. Ketika kita digoyah untuk berpaling dari Allah, maka iman kita, keyakinan kita akan mendorong kita untuk bertahan dan mempertahankan keimanan tersebut. Yang selanjutnya, mengapa harus diucapkan dengan lisan? Karena bentuk dari ikrar itu adalah sesuatu yang harus diucapkan dengan lisan. Seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat, dengan begitu berarti kita yakin bahwa Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang selanjutnya, mengapa harus dilakukan dengan perbuatan? Karena perbuatan itu adalah bukti bahwa kita telah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Contohnya, melaksanakan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, berzakat, menolong sesama, dan masih banyak amalan-amalan yang akan meningkatkan keimanan kita. Oke, nah itulah pengertian dari keimanan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang makna Asmaul Husna. Di dalam surah Al-A'raf ayat 180 yang artinya, dan Allah memiliki Al-Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Al-Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang baik itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Selanjutnya, Asmaul Husna yang akan kita bahas pertama adalah Al-Alim. Al-Alim artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tampak ataupun yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Maka jangan pernah disamakan dengan pengetahuan makhluk. Manusia itu sebagai makhluk, maka pengetahuannya terbatas, dan Allah sebagai pencipta, pengetahuannya itu tidak terbatas. Yang kedua, yakni adalah Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan. Oleh karena itu, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu yang diciptakan oleh Allah itu pasti memiliki makna dan tujuannya masing-masing. Asmaul Husna yang selanjutnya adalah As-Sami. As-Sami artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Karena pendengaran Allah tidak terbatas, baik itu yang suara kecil, suara yang jauh,
yang di balik tembok, yang berbisik, yang diucapkan oleh hati sekalipun Allah mengetahuinya. Karena pendengaran Allah itu tidak terbatas. Yang selanjutnya adalah Al-Basir. Al-Basir itu artinya maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat segala sesuatu, walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Seperti yang tercantum di dalam surat Al-Hujurat ayat 18, yang artinya sesungguhnya Allah mengetahui yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat yang kamu kerjakan. Orang yang bersembunyi di dalam gua, orang yang bersembunyi di dalam lubang semut pun Allah akan mengetahui. Itulah kekuasaan Allah, maha melihatnya Allah tidak terbatas. Itulah nama-nama yang baik di Allah, atau nama yang terbaik bagi Allah. Atau bisa kita sebut juga Asma'ul Husnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baru kita bahas itu hanya 4 Asma'ul Husna. Poin yang selanjutnya adalah hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Oke, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Apa ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.